warahmatullahi. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke agenda kuliah, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan gitu ya. Dari jurusan itu sudah menentukan kapan akan diadakan UTS, yaitu rentang UTS-nya itu adalah tanggal 11 sampai 22. Hari ini akan saya paparkan materi sampai UTS, sampai mana, dan juga seperti apa latihannya dan seperti apa pembahasannya. Nah, nanti karena ini kan kelas Cimahi memang jadwal pertemuannya itu 2 minggu sekali. Cuman karena khusus menghadapi UTS, mungkin saya akan menawarkan dan tidak masuk absensi juga. Jadi minggu depan itu akan diadakan tutorial pra UTS, baik untuk Dinmek maupun PSK. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau hadir, silahkan. Kalau ada yang tidak hadir juga silahkan. Itu sifatnya boleh. Oke. Supaya mempersingkat waktu, kita akan memaparkan agenda perkuliahan hari ini. Jadi agenda perkuliahan hari ini itu kita akan membahas 3 materi mengenai PSK, yaitu adalah yang pertama mengenai transformasi Laplace, yang kedua kita akan membahas mengenai block diagram, yang ketiga itu kita akan membahas mengenai transient respon dalam sistem. Tiga materi ini itu akan menjadi bahan UTS plus yang kemarin ya, mengenai transfer function dan juga mengenai sistem pengendali secara umum. Oke. Sebelum ke sana, kita akan berkenalan dulu dengan variabel Laplace atau yang dinamakan dengan S. Di mana S ini adalah sebenarnya identitasnya dia adalah bilangan kompleks. Kalau kompleks itu berarti dia ada 2 komponen, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Yaitu ada biasa disimbolkan dengan sigma plus J omega. Di mana kalau dalam bilangan kompleks itu pasti ada 2 sumbu, yaitu ada sumbu real dan sumbu imajiner. Dan S itu adalah dia memiliki satu titik di mana sumbu X-nya ini bernilai bilangan realnya, ini RE, dan ini adalah bilangan imajiner. Yaitu ini nilainya sigma, ini nilainya omega. Perilakunya sama dengan vektor, cuman khususnya di PSK ini, atau pengantar sistem kendali ini, itu dia berfungsi untuk melinearkan fungsi yang memang tidak linear. Jadi kita mensimplifikasi operasi diferensial menjadi perkalian. Nah, kita masuk ke definisinya ya. Kalau secara definisi, Laplace transform itu dapat didefinisikan seperti ini ya. Ini saya ambil dari Katsuhiro-Ogata. Gimana kalau saya tulis aja deh? Saya tulis aja. Jadi, misalkan kita punya FT, suatu fungsi waktu, respon, maka
ketika ini dilaplaskan suatu fungsi ft, maka itu akan sama dengan kita mengalihkan fungsi ft dengan e pangkat st dt, lalu integral dari 0 sampai tak hingga. Ini definisi secara matematisnya, di mana ini sama dengan fs. Nah, ini nggak usah pusing. Ini saya hanya memberikan wawasan untuk pengetahuan matematisnya. Nah, lalu penerapannya seperti apa sih begitu ya? Jadi misalkan di sini saya punya, katakanlah ft itu adalah suatu derivatif fungsi derajat 3 seperti ini. Nah, begitu ya. Nah, untuk mensolving ODE ini, maka kita misalkan ditanya xt-nya itu seperti apa yang memenuhi ini. Katakanlah persamaan derivatif ini sama dengan 0. Xt-nya apa gitu ya. Nah, kira-kira fungsinya adalah seperti ini. Nah, ini kalau dilaplaskan kan kemarin kita udah demokan ya. Cuman saya ingin membahas yang pertama itu adalah basic relation dari domain S dan domain T. Jadi kalau secara time derivatif, atau misalkan kita punya pasti dalam sistem mekanik atau sistem elektrik atau sistem transfer atau sistem fluida seperti kemarin itu mengandung persamaan diferensial. Tidak mungkin tidak ya. Untuk mempermudah operatornya agar jadi perkalian, kita transformasikan ke Laplace. Nah, ini ada relasi yang saya akan tuliskan. Kita sudah belajar bahwa Laplace dari misalkan turunan fungsi pertama itu adalah S dikalikan XS, di mana S ini menandakan bahwa dia derivatif fungsi pertama. Kalau fungsikan 0 udah jelas ya, misalkan Laplace dari XT, ya ini udah jelas, langsung aja X besar S. Nah, tapi ini berlaku ketika initial condition-nya atau X ketika T sama dengan 0 itu sama dengan 0. Kalau misalkan dia X0-nya tidak sama dengan 0, maka akan bernilai seperti ini. XS min X0. Demikian juga kalau misalkan dia adalah turunan derajat 2. Kalau misalkan initial condition-nya semuanya 0, dia hanya bernilai S kuadrat XS. Sedangkan kalau initial condition-nya tidak 0, maka di sini akan ada dua initial condition, yaitu untuk S X0 dan min X0. Jadi initial condition untuk derajat satunya dan derajat 2-nya. Ini ketika IC-nya ada yang tidak sama dengan 0. Oh maaf, ini X.0. Nah, lalu untuk misalkan derajat 3, D pangkat 3 XT dt, ini dia maka menjadi S pangkat 3 XS untuk initial condition-nya sama dengan 0. Initial condition itu X0, X.0, X double dot 0. Kalau misalkan initial condition-nya ada yang tidak 0, maka secara general kita bisa tuliskan ini pangkat 3-nya, ini pangkat 2-nya,
Lalu pangkat satunya hati-hati di sini itu x dot 0 min x double dot 0 dan seterusnya. Kalau misalkan dia ada pangkat 4 atau turunan derivatif keempat, maka s pangkat 4 min s pangkat 3 seperti itu polanya. Ini untuk basic time relation. Nah, jadi kalau misalkan kita punya suatu derivatif d kuadrat x dt dx dt, maka kira-kira seperti itu untuk penyelesaiannya. Nah, lalu yang kedua itu kita akan masuk ke yang namanya step function. Jadi di dalam step function ini, itu kalau kemarin kita bahas bahwa dalam pengantar sistem kendali, itu pasti ada input, lalu ada sistem, dan ada output. Maka step function ini adalah bagian dari input. Sistem ini berarti kemarin ini TF function atau transfer function yang kita elaborasi. Outputnya nanti kita akan jabarkan gitu ya. Step function itu biasa didefinisikan seperti ini. Dia adalah suatu unit UT di mana nilainya itu akan sama dengan 1 ketika T lebih dari 0 atau 0 ketika dia T-nya kurang dari 0 atau otherwise. Otherwise itu berarti selain T lebih dari 0. Atau kalau saya gambarkan fungsinya itu kayak gini kira-kira. Karena ini nilainya 1 UT, berarti ini adalah UT, ini adalah T. Maka nilainya itu akan seperti ini. Saya akan gambarkan dengan warna lain agar lebih menggambarkan. Katakanlah dengan warna merah. Fungsinya adalah seperti ini. Dia akan naik step, lalu dia akan datar, nilainya 1. Ini untuk T kurang dari 0, ini untuk T lebih dari 0. Dia nilainya akan 1 terus untuk T lebih dari 0, sedangkan untuk T kurang dari 0, dia akan 0 terus. Kira-kira seperti itu untuk menggambarkannya. Nah, bagaimana Laplace transform dari unit step function? Untuk unit step function, itu kita sudah punya persamaan ya. Kalau misalkan turunannya mungkin bisa dipelajari di buku. Itu tapi ini cukup mudah diingat. Laplace dari UT atau unit step function itu adalah sama dengan 1/S atau sama dengan US. Kalau misalkan mau dibuktikan ya sebenarnya tinggal masukkan aja ke definisi yang tadi saya ketikkan di atas. Jadi masukkan gitu ya. Laplace dari UT itu berarti sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga UT dikalikan E pangkat min ST dt. Nah, integralnya silahkan dibuat sendiri kalau misalkan masih penasaran. Tapi ini cukup mudah bahwa Laplace dari UT itu sama dengan 1/S. Nah, lalu
Yang ketiga adalah Laplace dari exponential function dan juga cosinus function. Sekarang kita akan membahas mengenai exponential function. Untuk exponential function itu ditandai dengan tentunya pangkat konstan ya. Dan juga satu bilangan basis yang konstan juga. Misalkan contoh E pangkat minus AT. Ada suatu fungsi xt. Maka kita dapat menggambarkan fungsi ini dengan grafik itu kira-kira seperti ini. Oh ya, ini juga bagian dari input ya. Bisa jadi bagian dari input. Tapi ini kita akan belajar tentang matematikanya dulu. Itu kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi ini untuk xt, ini untuk t-nya. Dia akan bernilai asimptotik di 0 untuk t lebih dari t hingga, dan dia akan bernilai 1 ketika t sama dengan 0. Karena berapapun pangkat berapapun bilangan yang dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Nah, bagaimana kalau fungsi ini kita laplaskan gitu ya? Laplace dari fungsi xt sama dengan e pangkat min at, atau ini Laplace gini aja langsung ya, e pangkat min at, itu balik lagi ke definisi ya. Itu integral dari 0 sampai tak hingga e pangkat minus at dikalikan e pangkat minus st dt. Dan ini juga cukup mudah diingat. Laplace dari e pangkat minus at ini dt ini akan sama dengan 1 per s plus a. Seperti itu kira-kira. Oke, supaya tidak bingung bagaimana sih Pak penerapan dari transformasi Laplace ini, kita akan contohkan dengan satu sistem mekanik biasa gitu. Tapi sebelum ke situ, sebelum contoh, mungkin dari teorinya ada yang ingin tanyakan? Ini saya merahkan. Ini saya merahkan. Yang worth to remember atau penting untuk diingat. Ini juga saya merahkan. Maaf ini tinta saya agak hilang. Sebentar, kenapa hilang? Sip. Nah, sekarang ke contoh soal. Contoh kasus lah. Misalkan seperti ini. Ada sebuah pegas. Ini ada damping, gitu ya.
damping linear, ini C, ini K. Lalu ini bermassa M. Katakanlah dia bergerak satu dimensi gitu ya. Lalu di sini kita kasih respon. Di sini ada damper C, di sini ada pegas K, lalu kita kasih gaya luar ini Ft. Dengan semua initial condition 0. Katakanlah dia bergerak ke sana, X dot, X double dot, lalu initial condition-nya itu ada X 0 sama dengan 0, X dot 0 sama dengan 0, dan X double dot itu sama dengan 0. Yang ditanyakan itu adalah yang pertama A, transfer function tentu ya. Function-nya bagaimana? Yang kedua B, itu adalah jika semua IC kan udah tahu UT ya. Jika inputnya itu FT, itu adalah sama dengan step respon, step function, atau sama dengan UT, bagaimanakah respon dari simpangan yang terjadi? Ini transfer function, materi kemarin, bagaimana respon XT yang terjadi gitu ya. Jika inputnya FT-nya itu adalah step function. Diketahui bahwa nilai-nilai K itu sama dengan 2 Newton per meter, katakanlah seperti itu. C itu adalah 3 Newton per meter per second. Dan M-nya itu sama dengan 1 kg. Ft-nya itu adalah sama dengan UT atau sama dengan 1 gitu ya. 1 Newton. Karena ini 1. Tapi dia in step function. Jadi definisinya itu adalah seperti ini. Dia 1 Newton ketika T-nya lebih dari 0. Dia nilainya 0 ketika T-nya lebih dari 0. Atau otherwise lah. Saya tulis OW gitu. Oke, saya kerjakan dengan menggunakan tinta hitam supaya lebih jelas perbedaannya. Ini answernya di sini. Yang pertama, A itu adalah transfer function. Di transfer function-nya tentunya kita gambar dulu DVB, di mana di sini ada massa M, sedang bergerak ke sana. X dot, X double dot. Dia menerima gaya luar sebesar Ft, karena bergerak ke sana ada di Alembert, itu sebesar M, X double dot, dan karena bergerak ke kanan, maka dia akan tertarik dengan C, X dot, dan KX. Kira-kira seperti itu DBB-nya. Apa Fikri? Mau tanya itu MX double dot apa tadi disebutnya? Di Alembert, gaya di Alembert. Gaya di bisa dijelaskan sedikit gaya di Alembert ini? Maksudnya? Ya, baik. Untuk di Alembert ini itu adalah seperti ini, Pak. Jadi kalau misalkan kita punya massa, misalkan katakanlah dikasih gaya F gitu ya, maka dia akan timbul percepatan A ke kanan. Menurut hukum Newton 2, itu sigma F sama dengan sigma F itu sama dengan M dikalikan A. Ini menurut hukum Newton 2.
Jadi F-nya ke kanan, karena F-nya ke kanan, maka F itu sama dengan M dikalikan A. Nah, tapi dengan kacamata D'Alembert, itu kita punya pendekatan dengan menggunakan hukum Newton 1, tapi menggunakan gaya fiktif. Jadi gaya fiktif itu contohnya adalah, ya kalau kita lagi naik mobil, misalkan kita gas ke depan, maka kita seolah-olah terdorong ke belakang. Nah, itu gaya fiktif. Gaya fiktif itu adalah gaya yang seolah-olah muncul akibat adanya percepatan. Nah, jadi kita bisa gunakan pendekatan dengan menggunakan hukum Newton 1, yaitu sigma F sama dengan 0, tapi beda pendekatan. Pendekatannya adalah kalau yang tadi itu F sama dengan MA, gitu ya. Kalau ini kita munculkan gaya fiktif yang muncul akibat timbulnya percepatan ke kanan, yaitu adanya gaya fiktif yang arahnya ke kiri sebesar M dikalikan A. Sehingga sigma F sama dengan 0, ini kita hanya meninjau gayanya saja, yaitu F minus MA sama dengan 0. Ujung-ujung sama, F sama dengan MA. Kira-kira kalau D'Alembert itu dari kacamata statik, kalau hukum Newton 2 itu dari kacamata benda bergerak. Tapi biasanya dalam mekanik itu kita banyak tinjaunya pakai D'Alembert supaya lebih mudah. Kira-kira gitu, Pak. Gimana? Ada yang kurang jelas mungkin? Ya. Ya, gaya fiktif maksudnya sama juga dengan kelembaman. Kelembaman juga. Gimana? Gaya fiktif itu sama juga dengan kelembaman. Ya, sama juga dengan kelembaman. Oke. Ya, baik. Makasih, Pak. Ya. Oke. Nah, karena kita udah dapat DBB-nya, bisa kita cari persamaan dengan menggunakan hukum Newton 1, yaitu sigma F sama dengan 0. Berarti FT ke kanan minus MX double dot minus CX dot minus KX itu akan sama dengan 0. Maka FT itu sama dengan MX double dot minus CX dot minus KX sama dengan 0. Nggak usah sama dengan 0 lagi. Ini plus, karena sudah pindah ruas ya. UT, di sini masih FT dalam MX double dot. Lalu kita langsung ini aja kali ya, masukkan kita tulis dalam bentuk lain supaya transformasi Laplace tadi terterapkan teorinya gitu ya. C dx dt plus kx. Enggak, supaya nggak langsung bingung, kita langsung pakai angka aja. M-nya kan 1, C-nya tadi berapa? C-nya 3, K-nya 2. Nah, ini kita laplaskan. Yang FT kita diamkan dulu karena kita mau cari transfer function ya. Laplace dari FT sama dengan Laplace dari d kuadrat x dt tambah Laplace dari 3 dx dt tambah Laplace dari kok hapus? Laplace dari 2x. Ini dalam fungsi T semua ya, x. Nah, karena semua IC atau initial condition ini sama dengan 0, maka ini Laplace dari FT kita bisa sebut aja Fs gitu ya. Sementara
Ini S kuadrat XS ditambah 3 dikalikan S XS, karena dia derajat 1 ya, ditambah 2, konstantanya keluar, kalikan XS. T function atau transfer function itu adalah output per input, di mana outputnya di sini simpangan, yaitu XS dibagi FS. Nah, ini bisa disederhanakan dari persamaan yang ini, itu kira-kira akan menjadi seperti ini. 1 per S kuadrat plus 3S plus 2. Nah, untuk pertemuan kemarin kita baru belajar sampai sini aja. Nah, dengan menggunakan transformasi Laplace, kita bisa tahu hasilnya seperti apa. Hasil responnya seperti apa. Kalau misalkan dia kita kenakan ini apa? Kita elaborasi yang B sekarang. Yang B adalah ketika dia FT-nya itu unit step, berapakah XT? Nah, yang ditanya itu adalah XT. Tapi yang kita cari itu adalah XS dulu. Nah, bagaimana cara mendapatkan XT? Kita berangkat dari transfer function, itu XS per FS, atau output per input, itu sama dengan 1 per 3, 1 per S kuadrat plus 3S plus 2. Maka kita cari dulu XS-nya, itu adalah sama dengan 1 per S kuadrat tambah 3S tambah 2 dikalikan dengan FS. Nah, bagaimana kita menemukan FS? Karena FT-nya itu sama dengan UT, di mana definisi UT itu adalah 1 ketika T-nya lebih dari 0, dan 0 ketika otherwise, gitu ya. Atau kalau secara grafik seperti ini. Step. Laplace dari FT itu adalah sama dengan Fs, atau sama dengan 1 per S. Maka XS itu sama dengan tadi itu kan Fs dibagi S kuadrat plus 3S plus 2, atau sama dengan, berarti Fs-nya sama dengan 1 per S. Kalau begitu 1 per S dikalikan S kuadrat ditambah 3S tambah 2. Nah, dari sini ini matematis banget ya, tapi kita harus bisa menguraikan secara matematis. Nah, ini kan persamaan kuadrat biasa nih. S kuadrat plus 3S plus 2. Ini kalau kita faktorkan, itu adalah S plus 2, S plus 1. Nah, dari sini idenya adalah seperti ini. Mungkin perlu agak diperhatikan. XS sudah kita faktorkan seperti ini. Idenya adalah kita ingin memecah si bilangan per ini itu dalam bentuk seperti ini. Katakanlah satu konstanta A per S ditambah B per S plus 1 ditambah C per S plus 2. Nah, masing-masing denominatornya itu ada di perkalian di sini.
Ini sama aja kayak kalian apa namanya 1/2 ditambah 1/3. Itu kan berarti nanti ujung-ujungnya bakal ada hasilnya adalah 1/2 kali 3 gitu. Bukan satu. Di sini ada suatu konstanta gitu. Di mana penyebutnya ini 2 kali 3. Tapi kalau dalam angka kan ketahuan ya, bisa dilihat KPK-nya berapa, terus bisa dibagi dikali atas gitu. Ini prinsipnya sama aja kayak jumlah pecahan bernilai gitu ya. Tapi ini dalam variabel. Jadi diurai dalam 3 pecahan ini. Supaya apa? Supaya dilaplaskannya mudah. Karena apa? Karena tadi kalau 1/S doang itu kan dia fungsi step ya. Kalau S+1 itu kalau kita lihat catatan tadi, nah ini S+A. Maka dia udah pasti kalau kita Laplace balik itu menjadi fungsi T dalam bentuk eksponensial. Kira-kira kayak gitu. Jadi di mana saya kasih keterangan di sini A, B, C itu adalah konstanta. Nah, kita biarkan dulu dalam bentuk seperti ini. Sehingga kalau kita XT itu adalah sama dengan Laplace balik. Cara nulis Laplace balik adalah Laplace pangkat min 1 kali XS. Berarti Laplace balik dari A per S tambah Laplace balik dari B per S. Waduh. Sebentar. Agak keras. Aduh, kenapa lagi? Waduh, plus. Untungnya enggak. Sip. Nah, itu sama dengan Laplace di sini 1 B per S plus 1 di sini A per S. Laplace pangkat min 1 dari ini, Laplace pangkat min 1 dari B per S plus 1, tambah Laplace pangkat min 1 dari C per S plus 2. Oke, kalau kita Laplace balik, berarti di sini A dikalikan UT, atau step function, ditambah, berarti kalau gitu ini udah ketahuan ya, E pangkat E min, kalau tadi kan min AT ya, karena A-nya itu udah ketahuan di sini 1, maka T ditambah C dikalikan E pangkat min 2T. Nah, ini adalah XT. Nah, PR-nya adalah kita tinggal cari berapa nilai A, B, C. Nah, caranya adalah kita pakai persamaan yang di atas ya. Yaitu 1 per S plus 1 dikalikan S plus 2 itu sama dengan A per S ditambah B per S plus 1 ditambah
C per S plus 2. Hati-hati dalam pendefinisian ABC-nya harus konsisten ya. Kalau B itu S plus 1, C per S plus 2. Nah, kita kalikan semua penyebutnya. Lalu ini dibagi ini S, maka S-nya habis, maka A-nya dikali 2 yang lain. Sama berlaku untuk B juga. Itu berarti S dikali S plus 2 tambah C itu dikali S plus 1. Maka di sini A dikalikan S kuadrat plus 3S plus 2. Ini saya agak cepat ya, karena ini hanya matematis biasa. B dikalikan S kuadrat plus 2S tambah C dikalikan S kuadrat plus S per S plus 1 S plus 2. Ini sama dengan 1 per S plus 1 S plus 2. Nah, ini kan sama nih. Maka penjumlahan ini itu harus sama dengan 1. Nah, caranya adalah seperti apa? Caranya, coba perhatikan. Di sini kan pangkat 2, S pangkat 2 tidak ada ya. Dia yang pangkat 2-nya 0, yang pangkat 1-nya 0. Hanya ada pangkat 0. Nah, pangkat 0 itu dapat diperoleh dari perkalian yang A saja. Itu 2 kali A. Kalau ini kan B kali S kuadrat dikali B S kuadrat tambah B 2S. Ini CS kuadrat tambah S. Yang bisa pangkat 0 itu cuma 2 kali A. Maka kita bisa langsung bilang bahwa 2A itu sama dengan 1. Atau A-nya itu sama dengan 1 per 2. Nah, ini yang pangkat 0. Sekarang kita bertahap. Pangkat 1. Pangkat 1 itu artinya hanya ada S-nya aja. Itu di sini berarti ada 3A ditambah 2B ditambah C itu akan sama dengan 0, karena di sisi kiri ini dia tidak punya pangkat 1. Lalu pangkat 2, ini persamaan 1 gitu ya katakanlah. Lalu yang pangkat 2, kita susun lagi persamaannya. Berarti yang pangkat 2 di sini ada A, ditambah di sini ada B, ditambah di sini ada C. Itu akan sama dengan 0, karena sisi kirinya pangkat 2-nya 0. Ini persamaan 2. Nah, karena A-nya kita udah tahu kan, dia 1/2, maka ini kita bisa substitusi 3/2 ditambah 2B plus C itu sama dengan 0. Sedangkan ini berarti setengah tambah B plus C itu sama dengan 0. Atau B plus C itu sama dengan minus setengah. Sedangkan ini 2B plus C itu sama dengan minus 3/2. Nah, kalau udah sampai sini, ini gimana? Gimana skill aljabar linearnya ya? Kalau ini saya uraikannya dalam bentuk seperti ini. Ini B plus C berarti kan sama dengan minus 3/2. Sedangkan B plus C-nya ini minus setengah. Berarti B minus setengah itu sama dengan minus 3/2. Atau B sama dengan minus 3/2 ditambah setengah. Itu sama dengan minus 1. Berarti kita udah dapat A setengah, B minus 1, tinggal C-nya. C-nya itu adalah B plus C sama dengan minus setengah. Maka B-nya itu minus 1 ditambah C sama dengan minus setengah. Atau C-nya itu sama dengan minus setengah plus 1. Atau sama dengan setengah. Dari sini kita bisa substitusi ke atas. Itu XT sama dengan A dikalikan step function
ditambah B, E pangkat min T ditambah C, E pangkat min 2T. Maka substitusi aja, A-nya itu adalah minus, tadi minus, A-nya itu adalah setengah, berarti UT per 2 ditambah B, B itu minus setengah ya. Jadi di sini minus E pangkat min T per 2, C-nya setengah, ditambah E pangkat min 2T per 2. Nah, ini adalah XT-nya. Jadi profil simpangannya kalau misalkan kita apa namanya? Kalau misalkan kita plot itu fungsinya seperti ini. Nah, ini bisa diplot dengan menggunakan digital plotter atau MATLAB kalau ingin mengetahuinya. Yang jelas inputnya adalah FT sama dengan UT. Ini input, ini output. Sistemnya mana? Sistemnya adalah transfer function yang ini. Ini adalah sistem. Kira-kira seperti itu benang merahnya. Nah, lalu di buku Katatsugi Ogata ini, sebenarnya yang tadi yang 1/S, yang itu sebenarnya tidak perlu dihafal ya. Karena di sini sebenarnya sudah ada itu apa namanya tabel Laplace. Itu seperti tadi E pangkat min AT itu super S plus A, unit step itu super S, ada lagi unit impulse. Ini bisa dibaca di Katatsugi Ogata. Dan nanti ini juga saya lampirkan di ujian kalau misalkan diperlukan gitu ya. Oke, kira-kira untuk transformasi Laplace seperti itu. Ada yang ingin tanyakan? Jangan khawatir, nanti note-nya di-share, tapi kalau misalkan ingin mencatat poin yang penting, sangat dianjurkan. Kalau tidak ada materi, akan saya lanjutkan ke diagram blok. Oke, kalau gitu sepertinya clear ya semuanya. Jadi ini adalah materi pertama kita, yaitu mengenai transformasi Laplace. Supaya lebih jelas saja, kita stabilkan di sini. Baik, kalau begitu saya lanjutkan. Yang kedua adalah mengenai diagram blok. Diagram blok ini adalah sebenarnya materi yang cukup simpel. Jadi dalam diagram blok ini apa saja gitu ya kontennya. Konten materi yang akan dibahas itu yang pertama adalah mengenai diagram blok pada open loop system. Open loop. Yang kedua adalah diagram blok pada closed loop system. Yang ketiga adalah kita akan belajar mengenai operator pada diagram blok. Yang keempat, kita akan belajar mengenai simplifikasi diagram blok. Nah, materi ini cukup singkat saja, karena saya kira cukup
pasti kalau misalkan yang kemarin sudah paham, seharusnya ini menjadi materi yang sangat mudah. Ini kalau misalkan mau baca referensinya, ada di Katatsuhi Ogata, yaitu bagian mengenai diagram blok di bab 3. Tapi saya akan jelaskan dengan ringkas dan lebih simpel. Oke. Katakan kita balik lagi ke cerita kita dulu mengenai kontrol motor DC gitu ya. Dimana kalau kontrol motor DC itu adalah saya simpelkan saja gitu ya. Ini motor, lalu ini poros, katakanlah ini kopling yang akan disambungkan ke pompa atau kompresor gitu ya. Secara simpelnya kita menginputkan V atau tegangan, outputnya adalah omega. Karena motor DC itu dia sifatnya linear ya. Kalau inputnya V, maka omeganya linear. Maka ini gradiennya kita dapat nyatakan dalam satu K yang dinamakan dengan Km atau K motor, di mana Vs atau kita langsung main dalam domain Laplace saja. Output per input itu outputnya adalah omega S dibagi inputnya Vs itu tegangan adalah sama dengan 1/Km. Ini adalah transfer function dari sistem open loop. Nah, ini di sini kita belum mempertimbangkan adanya back EMF yang disebabkan oleh listrik yang ditimbulkan akibat putaran rotor. Nah, ini TF function pada TF open loop. Kalau misalkan dalam diagram blok, ini bisa kita gambarkan seperti ini. Ini transfer fungsinya adalah 1/Km. Outputnya itu adalah omega S. Inputnya adalah Vs. Nah, ini pada open loop system. Ini diagram bloknya seperti ini. Nah, sedangkan untuk skema kedua, itu adalah ini kontrol motor sederhana ya, kasus 1. Lalu yang kedua, itu kita punya kasus di mana kontrol motornya itu ada back EMF. Jadi ceritanya adalah ini saya gambarkan secara simpel aja ya. Saya abaikan resistor dan komponen-komponen lainnya. Saya punya V-in. Di sini katakanlah ini VI gitu ya, V-in. Lalu saya saya inputkan ke motor. Lalu dia di sini berputar dengan omega. Lalu dia ada back EMF, di mana back EMF-nya ini adalah V
VIMF, katakan, itu adalah sama dengan KB dikalikan omega. Maka yang tadinya grafiknya seperti ini, itu dia akan turun menjadi seperti ini. Katakanlah kayak gini. Ingat ini kasus simpel ya. Kalau dalam lapangannya tidak sesimpel ini. Karena adanya back EMF, maka kurva kontrolnya seperti ini. Dia akan turun ke bawah. Sehingga persamaan kontrolnya atau persamaan transfer function-nya, TF function-nya, itu dia akan menjadi omega S per VI S itu sama dengan bagaimana? Nah, kita belum bisa menentukan. Tapi kita bisa menentukannya dengan menggunakan diagram blok. Nah, skematiknya seperti apa? Nah, skematiknya seperti ini. Jadi, kenapa dia bisa turun? Kalau diperhatikan, katakanlah saya ambil satu titik di sini. Kita lihat di sini, katakanlah tegangan inputnya adalah 5 volt. Kalau dia tanpa mempertimbangkan back EMF, katakanlah RPM-nya di sini 100. Sedangkan dengan back EMF, dia itu 10. Atau kita ambil garis seperti ini deh, biar gampang. Nah, kasus 2. Kasus 2, katakanlah RPM motor ini ada di 30. Tanpa back EMF, dia cukup diinjek 3 volt. Sedangkan dengan back EMF, dia diinjek harus 8 volt. Artinya apa? Back EMF ini listrik yang membalikkan. Jadi seolah-olah untuk RPM yang sama, kita perlu effort lebih menginjek tegangannya. Atau dengan kata lain, dengan tegangan yang sama, kita akan mendapatkan RPM yang lebih rendah karena adanya back EMF. Back EMF ini diakibatkan oleh induksi elektromagnetik yang terjadi pada stator. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau blok diagramnya seperti apa? Maka pertama kita punya input, VIS. Nah, input ini tentunya dia akan masuk ke sistem. Gitu ya. Nah, back EMF ini, karena dia ada induktansi di situ, tergantung dari omega, kan ini outputnya omega ya. Nah, besaran ini omega, kita ambil lagi. Nah, kalau ini KM, kalau ini dia KB. Nah, masuk ke sini. Nah, lalu di sini ada apa? Di sini ada operator yang dinamakan dengan sum product. Ini plus, di sini minus. Biasanya dia ada 4 kuadran gitu ya. Nah, sorry. Agak jelek. Saya ulangi lagi gambarnya. Nah, biasanya dia itu operator sum product. Nah, biasanya gini. Di sini plus, di sini minus. Di sini masuk. Ini besaran VI S. Ini KM. Ini omega S. Masuk ke bawah ke sini. Ini ada KB. Masuk sini. Nah, di mana omega ini adalah VIMF. Nah, gimana cara baca blok diagram sih, Pak? Ini sama kayak cara baca tadi. Omega S. Jadi, kalau di sini kita kan bisa bisa sesimpel mengalihkan seperti ini. Omega S itu sama dengan Vs dikali 1 per Km. 1 per Km dikalikan Vs. Ini kan akur kan dengan transfer function-nya. Nah, ini juga sama.
cara baca dari blok diagram, itu VEMF itu sama dengan KB dikalikan omega. Omeganya kan ngambil dari sini. Omega kali KB. VEMF itu sama dengan omega atau KB dikalikan omega S. Lalu di sini itu adalah VIS min VEMF. Karena di sini adalah sum product. Di sini plusnya VI, di sini minusnya VMF. VI dikalikan KM, VI itu ada sama dengan KM dikalikan, oh maaf, bukan seperti itu. Ini VIS, ini min VIMF. Berarti kalau gitu, VIS min VIMF dikalikan KM, itu sama dengan omega S. Kalau gitu kita tulis lagi persamaannya, VIS min VIMF dikalikan KM itu sama dengan omega S. Dimana kalau kita substitusikan VIMF-nya itu adalah VIS minus KB kalikan omega S dikalikan KM sama dengan omega S. Atau VIS KM itu sama dengan omega S ditambah KBKM omega S. Sehingga TF function-nya itu adalah output per input, di mana outputnya itu omega S, inputnya itu VIS. Atau sama dengan, ini kan bisa kita sederhanakan jadi gini ya, 1 plus KBKM. Berarti KM dibagi 1 plus KBKM. Nah, ini adalah transfer function dalam closed loop system. Nah, jadi kalau misalkan bagaimana cara membedakannya, itu kalau dibaca di buku, ini tuh apa namanya? Kalau closed loop transfer function system ini bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya, di mana GS, HS, RS ini mungkin hanya penotasian saja secara umumnya. Cuman kalau saya rangkum, itu simpelnya adalah seperti ini nih. Ini dari kasus pengendalian motor supaya lebih tergambar dalam aplikasi. Cuman karena kita juga mengacu ke buku, jadi kita harus jelaskan apa yang di buku. Jadi kesimpulan dari closed loop dan open loop system itu adalah satu general fungsi ini. Di mana kalau digambarkan ulang dengan notasi yang sama, atau saya screenshotkan saja supaya ini. Nah, kalau di buku seperti ini ya. Kalau misalkan suatu transfer function itu pasti bentuk simpelnya. Kalau nanti disimplifikasi pasti akan seperti ini. Mau serumit apapun. Kalau saya punya diagram blok seperti ini, maka kesimpulannya open loop transfer function itu adalah, karena di sini outputnya adalah CS, inputnya adalah RS, maka
CS per RS itu sama dengan 1/GS. Ini adalah open loop transfer function. Sedangkan closed loop transfer function-nya itu secara umum adalah CS per RS sama dengan GS 1 plus GH. Jadi mudah melihatnya. G per 1 plus G dikali H. Secara simpel seperti itu. Cuma kalau untuk kasus realnya ya bisa contoh seperti ini. Dimana kalau mau apa namanya? Ini mungkin di sini ada ES, di mana kalau di buku itu dijelaskan bahwa ES sama dengan RS minus BS, karena ini ada sum product di sini, plus minus. Lalu BS itu berarti sama dengan HS dikali CS. Ini hanya apa namanya untuk mengkonstruk formula ini aja ya. Lalu di sini CS itu berarti sama dengan ES dikalikan GS. Di mana ES-nya sendiri ini definisinya, RS min BS. Ini akan sama dengan hal yang tadi saya jelaskan. Oke. Dari agenda tadi kita udah bahas mengenai open loop system, closed loop system, operator udah dalam sum product. Operator udah dalam sum product tadi. Nah, aku mau responin lagi ya, sebentar. Kita udah bahas tadi mengenai open loop system, diagram bloknya seperti apa, closed loop system seperti apa, operator diagram blok seperti apa, simplifikasi diagram blok seperti apa. Jadi sifatnya selalu seperti itu ya. Kalau forward dikali, kalau ada sum product ditambah. Simpelnya seperti itu. Nah, sedikit lagi mengenai simplifikasinya, rule-nya, mungkin bisa didalami dengan menggunakan grafik ini nih. Nah, ini adalah rules untuk simplifikasi diagram blok. Ini sebenarnya dengan memanfaatkan prinsip yang kayak tadi. Oh, ini kehapus. Sebentar. CS itu sama dengan ES dikalikan GS. Jadi kalau maju dikali, kalau ini ditambah. Ini adalah prinsip simplifikasinya. Jadi kalau lihat nih, kalau misalkan ada original block diagram, di sini ada G, lalu di sini ada sum product. Lalu kalau kita switch, maka dia akan jadi dua branch, di mana ada G di atas dan 1/G di bawah. Lalu ini juga sama A, AG, AG, G, G, AG. Lalu kalau misalkan di sini ada branch, kita pindahkan ke dalam, maka di sini harus ada 1/G. Ini prinsip-prinsipnya. Nah, ini adalah prinsip yang tadi kita bahas. Sisanya ini bisa dibuktikan dengan prinsip tadi. Jadi kalau maju dikali, kalau ada sum product, ditambah.
seperti itu aja sih untuk apa namanya, untuk block diagram. Dengan kebaikan Botanicals Standard, keharuman eksotis, vitamin C, dan kulit harum takuan, dan lebih glowing. Semangati harimu dengan Latihan block diagram nanti akan saya ini deh, saya kasih dari Katatsuya Ogata. Nih, simplifikasinya seperti apa, switch-nya seperti apa. Oke, sampai sini dulu ada yang ingin tanyakan? Pak, maaf Pak, tadi saya telat. Jadi gak ngikut yang sebelum ini, yang diagram blok. Kira-kira dikirim kapan ya Pak ininya, si videonya? Videonya insya Allah hari ini saya kirim, Pak. Ya, Pak. Baik Pak, makasih Pak. Oke. hentikan siklusnya dengan Head and Shoulders. Bertobat basah, gatal dan atau kelam. Head and Shoulders. Oke, kalau belum ada pertanyaan, transient respon ya. Transient respon enaknya dibahas sekarang atau nanti ya? Sebentar. Saya cek dulu untuk materi-materi. Takutnya lagi puasa juga nih, fokusnya agak berkurang. Oke deh. Transient respon saya kira bakal agak lama nih bahasnya. Tapi perlu Oke deh, kalau gitu transient respon paling kita apa namanya? Transient respon kita split aja. Split materi. Jadi untuk kuliah hari ini PSK cukup sampai di di diagram blok. Nanti saya akan kirimkan materi tambahan untuk transient respon. Nanti UTS akan jadi sampai transient respon. Terus kuliah entah di Sabtu atau Minggu nanti akan saya adakan tutorial prawas. Terus saya harap pada ikut juga ya untuk tutorialnya, karena di situ Ini, Pak. akan dibahas kisi-kisi UTS yang cukup membantu lah untuk pengerjaan UTS nanti. Ya, terima kasih Pak. Oke. Sip, ada yang tanyakan? Cukup kayaknya Pak. Oke. Kalau tidak ada, paling ini deh, kita break dulu. Sekarang 14.20.
Nanti kita masuk lagi jam 15.05 deh. Kita istirahat 45 menit dulu. Nanti kita masuk ke dinamika mekanisme. Kira-kira seperti itu untuk pertemuan PSK hari ini. Siap, Pak. Ya, baik, Pak. Oke. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Paling jangan live dulu aja. Mangga kalau mau istirahat dulu. Baik, Pak.